Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita jumpa lagi di acara Dialog Suma TV kali ini. Sahabat Suma TV, tamu kita kali ini adalah seorang muda yang baru saja dilantik sebagai Kepala Program Studi Magister Manajemen pada Universitas Sangbumi Ruwajurai. Dia adalah Bapak Sodirin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Assalamualaikum Pak Sodirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama selamat dulu nih atas dilantiknya Anda sebagai Kaprodi MM ya, Universitas Sangbumi Ruwajurai. Ya, mudah-mudahan sukses nih. Amin, amin, amin. Ya, Pak Sodirin, di Magister Manajemen MM Sabura itu ada konsentrasi mata kuliah apa saja yang ada? Di Magister Manajemen yang sedang kita jalani ini adalah dua konsentrasi, Pak. Yang pertama adalah konsentrasi SDM, manajemen SDM, dan yang kedua adalah manajemen pendidikan. Sebelum itu kita ada konsentrasi pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan rumah sakit, kemudian legislasi, keuangan, pemasaran. Tapi sampai akhir-akhir ini peminatnya agak sedikit, jadi kita kerucutkan dua konsentrasi, yaitu manajemen SDM dan manajemen pendidikan. Untuk bisa masuk ke MM ya, S2 ini, apa ada batasan, misalnya apa ketentuan khusus lulusan S1 dari fakultas tertentu atau umum saja? Umum, Pak. Jadi bisa dari teknik, dari hukum, dari pendidikan, dari ekonomi, gitu. Dari FISIP. Dari FISIP juga bisa masuk di situ ya. Tapi konsentrasinya di dua tadi ya, sumber daya manusia dan manajemen ya. Pendidikan. Ya. Sampai sejauh ini kan kalau kita melihat MM Sabura itu termasuk ke program magister yang sangat diminati di Provinsi Lampung ya. Karena baik yang baru lulus maupun karyawan, pegawai juga kita dengar banyak kuliah di sana. Sekarang Anda sebagai Kepala Program Studi, apa program-program yang akan Anda buat agar program Magister Manajemen di Sabura ini bisa maju, akreditasinya juga semakin baik, sehingga juga para pegawai misalnya yang kuliah di sana juga bisa langsung menyesuaikan soal kepangkatannya. Oke. Program ke depan ini adalah yang pertama, minimal ini akreditasi tetap B. Ya. Kalau insya Allah kalau bisa lebih dari B, itu ya salah satu daya tarik. Yang kedua adalah fasilitas kita, Pak. Jadi fasilitas kita alhamdulillah standar, lebih dari standar ya, yang kita punya. Kemudian dosen-dosen kita, Pak. Dosen-dosen kita semua minimal itu lektor jenjang akademiknya. Kemudian kita juga ada 5 profesor dari dosen luar biasa ya, dari Unila dan dari UIN dan Intan. Kemudian untuk selanjutnya bahwasanya kita mempermudah untuk mengeluarkan surat keterangan kuliah agar mahasiswa tersebut bisa cepat mengajukan izin belajar, agar kalau pegawai kan kebanyakan 99% kita ini pegawai negeri, Pak, yang notabene pegawai negeri, kemudian dari berbagai macam kabupaten di Lampung ini. Jadi mereka salah satunya minat di program kita ini, program Magister Manajemen ini adalah salah satu cepat untuk mengurus izin belajar. Kita tidak mempersulit itu untuk mengeluarkan surat keterangan kuliah. Untuk bisa kuliah di MM itu syaratnya apa saja, Pak Sodirin? Ya, syarat dari harus lulus dari S1 sudah jelas ya, S1. Kemudian mempunyai
Untuk karyawan berbeda ya, pegawai Oh, ya. itu peruntukannya, maupun untuk lulusan dari yang baru lulus dari S1 juga S1 berbeda. berbeda ya. Kalau kita dengan pegawai, misalnya kita bisa kerjasama dengan Pemda gitu ya Pak. Bisa. Kita mengajarkan MOU yang sudah jalan, ini MOU bahwasanya MOU ya. kalau pegawai di suatu kabupaten itu, kalau kita mengadakan MOU kepada kabupaten itu, kita siap memberikan potongan, Pak. Nah, penerimaan SPP misalnya 2 juta. Bagi artinya pemerintah daerah yang akan setelah terjadi MOU, kita berikan potongan khusus ya. Khusus. Fasilitas yang kita miliki apa saja itu Pak Sodirin di Universitas Saburai? Kita ruang belajar kita sudah bagus, kemudian apa nama itu wifi kita bagus, kemudian apa nama itu fasilitas pembuku perpus kita Perpustakaan juga kita bagus, ya, bagus, lengkap ya. Kemudian secara kualitas pendidikan, belajar mengajar juga di Universitas Saburai khususnya ini juga begitu lulus baik ya. Baik. Misalnya kualitas, kan ada yang kadang-kadang ada kesan bahwa cepat gitu kan, tapi mengabaikan kualitas. Dan bagaimana dengan di Saburai Pak Sodirin? Alhamdulillah dari angkatan pertama sampai sekarang ini Pak, alhamdulillah tidak ada komplain hal itu. Dan juga kualitas kita karena terukur dari akreditasi Pak. Kita sudah akreditasi B. Jadi kualitas baik pembelajaran, kemudian apa nama dosen itu sudah sesuai dengan standar yang ada. Sekarang sudah angkatan ke berapa Pak? Kita angkatan 22 Pak. 22. Ya. Dan kita terbatas ya setiap kali angkatan, setiap kali penerimaan ya. Iya. Artinya kepada yang ingin kuliah tentu perlu melihat juga. Jangan sampai nanti sudah tidak ada tempat lagi karena apa namanya terbatas tempatnya ya. Kita ada ujian masuk Pak sekarang. Jadi ujian masuk, jadi ada tes masuk dan ada juga yang tidak terima. Gitu. Terima kita benar-benar kita seleksi Pak. Jadi tidak asal terima saja. Tidak. Bahkan nanti ketika lulus itu tesisnya itu harus jurnal atau dihaki Pak. Itu mulai tahun kemarin sampai yang akan datang itu sudah mulai Pak. Jadi mahasiswa yang lulus itu tesisnya harus di jurnal, dipublish dan harus atau haki, paten kan Pak. Iya, ininya apa tesisnya ya? Tesisnya. Jadi terdaftar ya? Iya, terdaftar. Baik, Sobat Smart TV, Pak Sodirin ini juga merupakan ketua dari Masyarakat Cinta Masjid di Provinsi Lampung. Ya, Pak Sodirin ya? Iya, Pak. Saya belum tahu nih apa MCMI ini. Iya, alhamdulillah Pak, saya ketua dilantik baru 6 bulan yang lalu. Sudah melantik, sudah membentuk 7 PC kabupaten kota kota, kabupaten kota. MCMI itu adalah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Pak. Ya. Jadi tujuannya adalah menggelorakan, mensiarkan, mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang rahmatan lil muslimin saja, tapi rahmatan lil alamin. Jadi itu Pak. Secara nasional ini sudah terbentuk ya? Terbentuk Pak. Di pusat ini pembinanya Menteri Perhubungan Pak. Menteri Perhubungan Pak. Kemudian Dewan Penasehatnya Bapak Jenderal Wiranto, Dewan Pakarnya Pak Agung Laksono. Dari kita terus bergerak agar MCMI ini di Lampung terus kita bertambah ya? Iya, bertambah. Kemudian saya menargetkan 1 juta anggota di tahun 2022. Gimana tuh caranya supaya misalnya Pak Sodirin mendapatkan anggota atau ada masyarakat cinta masjid yang ingin menjadi anggota? Banyak masyarakat yang ingin menjadi anggota. Karena kita mempunyai slogan itu mengembalikan ruh Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu bukan marah, tapi Islam itu ramah. Islam sejuk, Islam yang punya solusi, gitu Pak. Kita
kegiatan kita alhamdulillah wakaf Al-Qur'an, Pak. Kemudian ada kemarin kita mengadakan pelatihan dasar dan orientasi kader dakwah, Pak. Oh ya, Alhamdulillah. Itu ada nilainya, Pak. kegiatan-kegiatan kita ya. Iya, jadi ada nilainya itu. Jadi ada nilainya siapa yang berhak menjadi kader dakwah itu. Jadi untuk masuk ke dalam organisasi juga itu ada manfaatnya ya. Iya. Kita juga ada program-program sana kita ya. program-program, Pak. Oke. Ada apa namanya itu safari religi itu ke pondok-pondok pesantren. Jadi kita gerbek panti, gerbek panti artinya memberikan bantuan sosial ke panti-panti. Iya. Soal MCMI tadi, program-program apa saja atau apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, Pak Sodirin, di Provinsi Lampung? Nah, kita mengadakan wakaf Al-Qur'an, Pak. Kemudian kita juga akan mengadakan safari religi. Jadi safari religi itu ke pondok-pondok pesantren, Pak, di seluruh Lampung. Kemudian kita juga ada umroh, itu nanti ada subsidi dari MCMI itu 1 juta sampai 2 juta. Kita kerjasama. Kemudian kita sudah ada kerjasama air mineral. Gelas air mineral kita namanya MCMI. Jadi Pak Sodirin sebagai Ketua MCMI, sekarang juga sebagai Kepala Program Studi Magister Manajemen, kira-kira apa yang bisa Pak Sodirin sinkronkan antara sebagai Ketua MCMI dengan Magister Manajemen yang Bapak istilahnya jabat sekarang? Iya. Terima kasih. Jadi MCMI ini kan, Pak, bukan partai politik. Ya. Jadi pengurusnya itu banyak juga PNS. Contoh di Lampung Timur, kemudian di Pringsewu. Gitu. Jadi kita juga mempunyai MUU terhadap pengurus cabang yang mau kuliah yang anggota maupun pengurus yang mau kuliah di MM, kita kasih subsidi. Dan sudah ada beberapa orang, Pak, yang sudah bahkan alumni kita juga ada yang jadi pengurus MCMI. Gitu ya. Sekarang apa program kita agar Magister Manajemen MM Saburai ini bisa semakin diminati oleh masyarakat? Iya. Yang pertama adalah agar akreditasi itu minimal tetap B, Pak. Syukur-syukur alhamdulillah kita meningkat lebih dari B. Kita sudah mengadakan Zoom dengan Lamemba. Sekarang kan akreditasi itu ada salah satu lembaga yang mengaturnya, bukan BANPT lagi, Pak. Jadi kita sudah konsultasi di lembaga tersebut. Yang kedua adalah tetap memperbaiki mutu pembelajaran. Betul. Kemudian fasilitas. Kalau fasilitas kita kurang, mungkin daya minat betul. Jadi itu yang kita lakukan ya, agar mahasiswa yang kuliah di sini juga merasa nyaman juga ya. Kuliah nyaman, kemudian secara kualitas juga mereka dapatkan, lulus dengan berkualitas. Iya. Terakhir mungkin Pak Sodirin mungkin kepada masyarakat, kepada calon mahasiswa khususnya yang masih bingung memilih untuk kuliah di S2, mungkin bisa Pak Sodirin sampaikan. Ya, terima kasih kepada calon mahasiswa yang belum sempat atau yang akan lulus S1 atau pegawai ASN yang ada di kabupaten-kabupaten, percayakanlah kami akan menanti saudara untuk kuliah ke MM Pasca Sarjana Saburai. Dan alumni kita sudah 6.000 lebih, Pak. Sudah dari 6.000 angkatan pertama sampai sekarang. Dan tidak ada masalah, naik pangkat tetap, ya kan, penyesuaian lancar gitu kan. Kita jamin itu, Pak. Gitu ya. Gitu ya. Baik, Sobat Suma TV, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Program Studi Magister Manajemen Universitas Sang Bumi Ruwajurai Saburai, Bapak Sodirin SEMM. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di Dialog Suma TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.